Waduh, Ade Armando sebut Pedip Demokrat Anies, dalam isu ijazah Jokowi dan Gibran. Ade, tadi sempat terputus, Anda sempat mengatakan bahwa upaya ataupun mempermasalahkan ijazah Jokowi dan Gibran, jangan-jangan upaya untuk menjatuhkan Gibran. Anda tadi bilang begitu. Iya. Itu salah satu analisis ya. Jadi kan begini, kalau ditanya kenapanya, kita bisa punya beragam analisis ya. Tapi salah satu yang kuat pengemuka di antara paling tidak di kalangan kami nih ya. Ketika saya mengatakan kalangan kami, ini adalah kalangan yang pro pada Jokowi ya. Itu kan ada pertanyaan, kenapa bertahun-tahun masalah ini terus berulang? Atau misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy. Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti? Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi Justru itu kepada Roy Suryo atau kepada masyarakat. kecuali barangnya kepada polisi, kepada itu massa dan seterusnya. Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya. Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, 700 halaman itu. Sebuah buku yang berusaha menjelaskan dari berbagai perspektif tentang mengapa itu dikatakan palsu. Buat saya ya, sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Nah begitu juga dengan Mas Subhan mengatakan bahwa ijazahnya ijazahnya Gibran itu dipertanyakan lah ya. Di mana bagian dipertanyakannya? Nah ini muncul tidak hanya sendiri-sendiri, ada beberapa hal lain yang juga muncul soal rencana pemakzulan Gibran. Kemudian apalagi yang ramai, ada sejumlah hal menyangkut ijazah palsunya Pak Jokowi sendiri. Ini berulang-ulang muncul ya, sehingga saya bisa kami menduga bahwa ini apakah benar masing-masing orang ini berjalan sendiri-sendiri. Misalnya begini, Roy mengajukan gugatannya, Rismon mengajukan gugatannya, mereka nggak punya hubungan, tapi kebetulan kemudian sama-sama setuju pada sebuah topik yang sama. Kemudian datang lagi Pak Subhan, kemudian datang lagi Bestor atau siapa, Nah ini semua memang sendiri-sendiri atau ada sesuatu yang mengikat mereka? Ya, jawabannya lagi-lagi bisa sendiri-sendiri, walaupun saya meragukan. Masa sih semua itu sendiri-sendiri? Jadi ada siapa? Atau bersama-sama. Nah yang bersama-sama ini pun kemudian kita bisa mengatakan siapa sih yang sebetulnya berkepentingan untuk menjatuhkan Gibran? Pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya. Nah, tuh menuju lagi kan? Kemudian kan? Ini baru analisa nih. Ada orang besar di belakang kami. Padahal yang udah jelas itu Mbak, Roy, yang jelas ada orang kurus di belakang dia. Sudah jelas. Roy, orang sedang membuat analisis. Jangan dipotong-potong. Nggak apa-apa, kalau analisisnya nggak masuk akal ya potong aja, ngapain? Kasian masyarakat dengar analisis yang nggak mutu. Iya, nggak semua orang pintar. Menariknya analisis Bung Ade itu kan, kalau menunjuk PDI dia bisa, tapi mengatakan bahwa apakah dia didukung yang lain, dia nggak bisa juga. Loh, saya jelas-jelas mengatakan saya itu pendukung Jokowi. Ya, saya kurang jelas apa untuk mengatakan keberpihakan saya. Saya nggak tahu keberpihakan Roy Suryo itu kepada siapa. Mungkin juga nggak ada. Ya, tapi kembali ke jawaban saya. Itu kan sama dengan mengatakan begini tadi. Jawaban Bung Ade kan sama dengan mengatakan begini. Kalau Bung Roy tidak pernah melihat ijazahnya, maka tidak bisa diklaim oleh Bung Roy bahwa ijazah itu palsu. Itu sama dengan karena PDI merasa terbuka dengan Pak Jokowi, tidak serta-merta mereka yang berada di belakang mereka. Itu sama. Saya lagi mengatakan itu sama derajatnya. Oleh karena itu kalau yang saya mau katakan begini, kalau Bung Ade nggak bisa menyatakan atau bisa menyatakan yang tidak bisa menyatakan yang kedua, yang pertama juga tidak bisa dinyatakan. Bro, Pak Ade, itu logika. Ijazah Pak Jokowi itu bukan aurat, harus dibuka, bukan aurat ya. Beliau ini menggugat bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Ya, susah cari ijazah. Kemudian karena itu dia berbohong. Karena dia berbohong sebenarnya proses dia menjadi seorang presiden itu seharusnya dinyatakan tidak sah. Anda juga begitu kan?
Pak Gibran itu tidak sah seharusnya menjadi wapres. Ya sekarang dinyatakan nggak sah sekarang itu. Iya, Anda menyampaikan. Nah, saya cuman mengatakan kalau Anda kan bertanya pada saya, menurut Anda wahai Ade Armando, kira-kira yang berada di belakang ini siapa? Ya. Saya menyebut beberapa kemungkinan. Belum tentu benar. Anda bisa bahkan mengatakan, gila ini argumennya sangat tidak masuk akal. Gak apa-apa, tapi saya mau bilang satu yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan, adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Oh, ngaco banget. Itu terkait sama Anies Baswedan. Sableng dong. Oke, satu-satu. Lagi kan? Lanjut. Iya kan? Ketawanya Dua sableng. Bang Ade lanjut. Ketiga adalah Bang Sableng kelompoknya ini orangnya. Roy Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Wah. Kemudian ngaco lagi. disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar, misalnya negara Amerika Serikat. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors, ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi. Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas begini. Analisis kok nggak bisa nganalisis? Yang penting begini. Kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, kasih kami argumen, ya bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Wong ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah tidak pernah dipertunjukkan kok katanya. Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan. Jadi jangan digiring-giring kami, ada Bohir, ada siapa, Pak Jokowi bilang, ada apa itu, tokoh besar lah, partai politik lah, jangan fitnah Pak Jokowi. Ya, Anda menuduh kami fitnah, tapi Anda dengan santai memfitnah kami. Buktikan kalau kami dibayar, Pak Jokowi. Oke, baik. Buktikan kalau kami punya pendana. Oke, baik. Buktikan kalau ada tokoh politik, jangan fitnah. Oke. Terima kasih. Bung Slamet ini menghentakkan kita nih. Masalah kasus ijazah belum selesai. Tiba-tiba Pak Jokowi berkomentar bahwa katanya kasus ijazah yang diributkan oleh kelompok Rismond, Roy Suryo dan kawan-kawan ini ada orang yang bermain di belakangnya. Ya, ada orang yang membuat skenario di belakang. Dan dia membuat clue bahwa orang ini besar. Kemudian para relawan Jokowi juga memberikan clue. Katanya orang itu bajunya biru. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Nah, terakhir, nanti saya akan mintakan statement sebentar dari pihak yang akan diperiksa, bahwa sejatinya inilah sikap dari seorang warga negara yang layak dicontoh. Datang memenuhi panggilan polisi,
bukan mangkir alasan sakit, tapi setelah itu justru beraktivitas politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Bukan tidak datang ke Polda alasan luar kota jauh, tapi tiba-tiba pergi ke Yogyakarta, luar kota dari Solo untuk melakukan reuni-reunian. Itu kan pertanyaannya, apa benar ada di belakang kekuatan besar gitu? Di Republik ini kekuatan besarnya itu ada pada Pak Prabowo. Iya. Salah satu. Siapa lagi yang lebih kuat dari Pak Prabowo? Kalau mau dia Presiden Republik Indonesia. Semua kekuatan kekuatan kekuasaan ada di tangan beliau. Jadi kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi mengatakan ada kekuatan besar, mestinya analisa pertamanya itu yang memiliki kekuasaan besar di Republik ini siapa? Pak Prabowo. Itu kata apakah dengan sendiri Pak Prabowo berada di belakang kasus ini? Lagi-lagi kita nggak tahu kan kalau berdasarkan kekuatan besar. Sebab kalau disebut dengan PDI itu jangkar ketiga keempat. Pertama mereka nggak punya kekuasaan. Bahkan ketika mereka mau menyelamatkan sekjen mereka aja mereka nggak bisa. Ya. Gimana mereka menggerakkan Bung Roy yang kita tahu misalnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan PDI Perjuangan. Bahkan ketika Bung Roy dulu berkuasa, PDI adalah oposisi ya terhadap Demokrat kan. Seringkali justru PDI dengan Bung Roy ini berdebat, berlawanan. Jadi di mana titik temunya? Kalau disebut misalnya 212 makin nggak kena. Kenapa? Satu PDI Perjuangan dengan 212 di mana ketemunya? Kan penjelasan itu semua harus diperlihatkan dong. Titik temunya. Setidaknya ada irisan yang memungkinkan mereka kita lihat ada bertemu. Pak SBY dengan Ibu Mega kita tahu. Ada juga. Ya bahkan belum pernah bertemu ya secara khusus di antara keduanya, baik yang nyata-nyata maupun yang bisik-bisik nggak pernah kita dengar ketemu. Jadi kalau disebut dengan pertanyaan itu, dari mana kekuatan besarnya PDI Perjuangan? Makanya bukan dia di level pertamanya, di level pertamanya itu adalah Pak Prabowo sebagai orang paling kuat. Baik, saya ke Mas Agung. Saya mau bilang gini. Saya tidak pernah bilang bahwa PDIP bekerja sama dengan 212. Tidak sekalipun saya mengatakan itu. Yang saya katakan, kalau sekarang orang berusaha mencari jawaban tentang kalau ada sesuatu yang di belakang Anda semua. Analisa Anda. Gini, saya mengembangkan analisa kalau itu. Ada bisa sebab saya kan mengatakan bisa lebih dari 5. PDI sebagai partai, kan masih giliran saya. PDI sebagai partai, ya kan, dilihat level keempat kelima dalam kekuatan itu. Jadi kalau Pak Jokowi dan Bung Ade mengatakan ada kekuatan besar, asumsinya itu gabungan kekuatan. Jokowi dan saya itu nggak ada hubungan. Real gitu loh. Nah gabungan kekuatan itu saya rangkum dari apa yang ada tadi sebutkan. Ada 212, ada PDI Perjuangan, ada Demokrat, ada siapa lagi nih? Iya. Nah, itu kalau digabungkan tuh, itu yang saya mau katakan. Jadi kalau Bung Ade digabungkan mengeluarkan analisis. Saya sambung analisisnya, ditolak lagi oleh Bung Ade. Kan lucu juga. Yang jelas ada yang dimaksud Bang Ade itu menggabungkan kekuatan ini tergabung atau satu-satu. Ini yang menarik. Itu kan makanya saya mulai dengan pernyataan apakah orang-orang ini adalah istilah di Barat itu analisis lone wolf. Lone wolf orang yang sendiri-sendiri ya. Atau Roy Suryo tuh ada yang membacking, ini ada yang membiayai misalnya. Kalau Bang Ade ada nggak yang backingin? Karena Pak Presiden Jokowi yang mungkin jelas, sekali. Yang jelas ada binatang besar di balik Ade Armando. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando memberikan analisanya mengenai pihak-pihak yang kemungkinan berada di balik polemik ijazah palsu. Ade mencurigai keterlibatan PDI Perjuangan yang memiliki dendam kepada Jokowi dan Gibran. Saya mau bilang satu yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan adalah, satu kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212, terkait sama Anies Baswedan. Ketiga adalah kelompoknya Roy Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat, kata Ade di program Bola Liar, Kompas TV, Jumat tanggal 20 September tahun 2025. Selain itu, Ade juga menyebut Amerika Serikat hingga kelompok aktivis demokrasi sebagai kemungkinan pihak yang juga berada di balik isu ijazah.
Kemudian disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar misalnya negara Amerika Serikat. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi, kata Ade. Namun, dari sejumlah pihak yang disebut, Ade tidak bisa menentukan mana yang benar-benar menjadi backing isu ijazah. Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas begini, yang penting begini, kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, kasih kami argumen, ya, bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Wong ijazah Pak Jokowi itu enggak pernah dinaiki, tidak pernah dipertunjukkan kok, ungkap Ade.